kedatangan tamu Kia Picanto dengan keluhan metiknya ngelok di gigi 3 seperti biasa, kayak penyakit-penyakit yang kita jelasin sebelumnya. Nah, kalau ini dia awalnya ini hanya stuck di gigi 3 ketika posisi D. Dia jadi nggak ada power. Ketika digas dia hanya ngempos doang. Nah, itu ciri-ciri ngelok di gigi 3. Nah, terus masalah keduanya, dia mundurnya itu ada hentakan. Nah, dia ada hentakan nih. Jadi dia masalahnya ada dua, ngelok di gigi 3 dibarengi sama pas posisi gigi mundurnya rada jeduk. Nah, nanti kita coba servis CCU-nya, karena ini menurut owner mobilnya ini udah sempet turun metik. Jadi udah dipastiin katanya metiknya normal, nggak ada masalah, tinggal di ECU-nya. Nah, kebetulan kalau Kia Picanto dari 2011 sampai 2000 ke atas, dia ECU metiknya itu nyatu dengan ECU mesin. Biasanya kan teman-teman taunya terpisah antara ECU dan TCM atau kita sebutnya transmisi control module. Cuman kalau untuk seri Picanto ini, Kia Rio sama Kia Picanto sama Hyundai APK itu dia jadi satu di ECU mesin. Jadi nanti kita bongkar dulu nih ECU mesinnya di situ. Nanti kita servis dan kita tes lagi. Oke. Punya kendala yang serupa, ngeceknya gampang. Ngecek paling pentingnya dulu oli metiknya, pastiin kondisinya masih bagus. Nah, ini kalau kita lihat sih kondisinya warnanya masih merah-merah muda gitu. Dia kalau udah coklat gelap, nah itu harus diganti. Sebelum ngelakuin servis ECU, wajib oli dicek dulu. Kalau memang udah hitam coklat atau coklat gelap, dia harus dikuras dulu, di flashing. Kalau ini sih oli metiknya masih cukup bagus. Jadi kita bongkar ECU-nya untuk ngecek kendalanya. Nanti hasilnya kita upload kembali. Nah, ini mesinnya Kia Picanto 2013. ECU-nya yang mobil Kia Picanto tadi, dan ini ternyata betul si IC metiknya bermasalah. Setelah kita cek, ini kita mau coba dulu ganti spare partnya. Setelah kita ganti, nanti kita tes lagi di mobil. Mudah-mudahan hasilnya normal kembali mobil. Nah, ini kita coba ganti dulu ya. Pak David, nih Pak, ada pertanyaan nih dari para teman-teman di sana. Biasanya sih berapa lama pekerjaan servis ECU tuh? Kalau untuk pekerjaan sih relatif ya, karena kan nggak semua kendala itu sama. Terutama tergantung berapa lamanya kerusakan ECU itu sendiri, dipaksa jalan. Terus tergantung ininya juga, kelistrikan di mobilnya kayak gimana kondisinya. Kalau masih normal, kemungkinan pekerjaan 1 jam sampai 5 jam, itu yang umumnya. Tapi kalau misalkan kerusakan udah parah, kemungkinan bisa sampai ditinggal. Oh, kira-kira tuh Pak, biasanya berapa lama sih? Sekiranya paling lamanya gitu Pak. Jadi Paling para lama 1 teman-teman, hari. teman-teman bisa pada spare waktu. Kalau untuk paling lama 1 hari sini. Tapi ini Pak, jadi kan semisal nih kita udah servis ECU, itu kelihatan nggak Pak sebelumnya tuh karena apa sebabnya si ECU ini bisa bermasalah? Karena kan jarang banget terjadi nih ECU tuh tiba-tiba bisa rusak. Kalau untuk kelihatan apa enggaknya, kita harus pastiin dulu. Nanti setelah kita bongkar ECU-nya, nanti kita lihat bareng-bareng di sini. Jadi nanti ketahuan penyebabnya dari mana. Kemungkinan kan ECU itu nggak mungkin langsung rusak gitu aja. Kemungkinan kan pasti ada sebabnya. Kadang orang nggak tahu, cuman servis ECU-nya aja, tapi penyebabnya nggak diatasin. Nah, itu yang salah. Nih, jadi di sini kita cari tahu dulu penyebabnya dari mana, kita servis ECU-nya, baru diselesain penyebabnya. Jadi biar aman lagi mobil. Oh, jadi begitu ya Pak. Ya, jadi kita bisa ngelihat bareng-bareng juga ya Pak. betul. Oke, siap.
isinya ini isinya udah kita coba ganti, tinggal kita tes nanti di mobil hasilnya gimana. Mudah-mudahan normal lagi dan nggak ada trouble lagi, karena menurut penjelasan ownernya, Matic-nya sebelum kesini udah dicek dulu, udah dipastiin oke. Jadi kita tinggal fokusin kerjain ke bagian Matic-nya aja. Ini udah kita ganti spare part-nya, dan ke trouble yang lainnya juga kita udah coba atasin. Tinggal kita coba aja nih, nanti mudah-mudahan hasilnya oke. Pak, Nanti ini Pak ada pertanyaan nih Pak dari teman-teman. gimana? Biasanya berapa sih Pak harga dari biaya repair ECU ini? Kalau untuk khusus Kia Canto 2011 sampai 2015 ya, dia sama kayak Kia Rio, Hyundai Apega, itu sama harga servisnya dari 1,5 juta sampai 2 jutaan. Dan tergantung kerusakannya juga, kita harus lihat dulu, karena kita kan nggak mungkin semua kerusakan ECU itu sama, rata-rata kan beda-beda masalahnya. Ada yang kecil, ada yang sampai udah lumayan kebakar ECU-nya, nah itu bisa sampai budget maksimal 2 jutaan. Nah, kira-kira istilahnya nih, tengah-tengahnya aja nih, biar jadi para teman-teman nyiapin uangnya lah, istilahnya nih. Berapa nih Pak? Kalau untuk estimasi sih enaknya dicek dulu aja sini, karena kan kita di sini kebetulan pengecekan gratis. Iya. Jadi nanti untuk estimasi biaya ya disiapin antara budget 1,5 juta sampai 2 jutaan. Oke. Itu udah terima beres, dan itu kita garansiin untuk servisnya 1 bulan. Kalau ada kerusakan bisa dibawa lagi ke sini. Gitu. Oke, terima kasih Pak David. Nah, kita tinggal tes nih ECU-nya. Berarti kita tinggal tes doang nih Pak. Oke. Oke. Mudah-mudahan oke. Mudah-mudahan Nanti oke. Diupload lagi. Nah, nih kita berhenti di sini dulu ya. Nanti kita coba pemasangan di mobilnya. Oke. Teman, ini kita udah selesai servis ECU-nya. Jadi tinggal kita tes jalan aja nih. Hari ini kita bakal tes jalan. Nah, untuk sebelum tes jalan kita karena komponennya tadi kita ganti baru, jadi harus digas dulu, ditahan di RPM 3000 sampai 4000 selama 1 menit sampai 2 menit. Tujuannya biar apa? Supaya pertama komponen yang baru itu terbaca sama ECU, dan kedua tujuannya untuk sirkulasi oli matic-nya berputar. Dan lakukan tahan gas di 3000 sampai 4000 ini di posisi netral, bukan di posisi P ya. Jadi posisi netral selama 1 menit. Nah, itu aja sih cara pemasangan. Setelah pemasangan ECU, kita hidupin dan kita gas di RPM 3000 sampai 4000, posisi netral sekali lagi, bukan posisi P. Nah, masih ingat kendalanya tadi itu dia ngunci di gigi 3 sama mundurnya rada ngejeduk. Dia normalnya itu kan start dari gigi 1 dan masuk gigi mundur itu dia harusnya nggak ada hentakan, cuman ada rasa perpindahan gigi aja dari netral ke mundur, bukan hentakan di bodi. Nah, ini udah nggak ngelok nih. Ntar saya lepas rem tangannya. Tuh, dia udah maju tanpa digas. Tadinya dia nggak mau maju karena ngunci di gigi 3, jadi terlalu berat untuk jalan. Nah, ini mundurnya nih yang normal. Nah, dia terasa perpindahan gigi namun tidak ngejedak. Sekali lagi saya ingetin, bukan yang nggak berasa sama sekali, tapi berasa hanya perpindahan gigi. Jadi nggak ngejedak kayak tadi kan, sampai kalau teman-teman lihat kamera saya sampai getar gitu kan, karena ada hentakan. Nah, ini yang normal ya kayak gini. Nah, kalau teman-teman nggak ngerasain langsung di mobil, rada susah memang, tapi ini kurang lebih penjelasannya kurang lebih kayak gini. Jadi dia hanya berasa perpindahan gigi aja namun tidak ngejedak. Nah, ini udah bisa mundur nih, tuh udah nggak ngejedak. Sama majunya dia udah jalan tanpa kita gas, kita lepas rem aja nih tuh ya. Karena ini video jadi saya jelasinnya
kurang lebih kayak gitu aja. Barangkali kalau ada teman-teman punya keluhan yang sama, ya lakuin step yang pertama kayak tadi saya jelasin. Pertama, dicek dulu oli maticnya, dilihat. Cara ngeceknya gampang, masukin aja posisi N, mesinnya dihidupin dan dicabut stick oli maticnya. Dilihat apakah olinya masih warna merah atau udah rada coklat kegelapan. Dia yang normal itu warna merah ke merah jambuan, merah nggak terlalu merah gelap tapi rada terang. Nah, dia kalau udah coklat gelap, nah itu coba teman-teman ganti dulu oli maticnya. Kalau oli matic udah di flushing, udah dikuras tapi masih sama aja, masih ngelok, masih ngejeduk, nah baru bisa dibawa ke sini untuk melakukan pengecekan ECU-nya. Nah, untuk pengecekan kita di sini gratis, nggak ada biaya sedikit pun. Untuk estimasi biaya nanti bisa langsung WA ke kita, dan pekerjaan estimasi 1 jam sampai 5 jam tergantung kondisi si ECU-nya kayak gimana, karena nggak semua ECU kondisinya sama. Oke, sekian dulu. Nih, ke jalan raya. Dia udah nggak ngelok lagi, jadi dia gampang aja bedainnya. Di bawah jalan aja kayak biasa, dia berasa perpindahan gigi nggak? Nah, dia kalau pindah gigi kan biasanya RPM-nya rada turun, nah itu tandanya udah nggak ngunci atau udah nggak stuck di gigi 3. Gitu aja sih caranya. Ini udah normal setelah kita sejalan nih. Sama kalau misalkan mau lebih yakin lagi, caranya pastiin gigi udah masuk ke gigi 2, kita injak gas full aja. Dia kalau normal turun sendiri ke gigi 1. Nah, dia naik sendiri tuh ke gigi 1. Dia udah nggak stuck jadinya. Oke, nah ini hasil kita repair hari ini. Jadi kita tes jalan dulu nih.